Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah startup kecil bisa melayani jutaan pengguna dalam semalam tanpa memiliki satupun server fisik di kantor mereka? Jawabannya terletak pada cloud computing. Dalam modul ini, kita akan membedah konsep dasar cloud, mengapa teknologi ini menjadi standar industri saat ini, dan bagaimana ia memecahkan tantangan skalabilitas yang selama ini dihadapi oleh infrastruktur TI tradisional. Halo semuanya, saat kita bicara tentang teknologi hari ini, kata cloud atau awan pasti sering terdengar. Tapi, apa sebenarnya definisi teknisnya? Mari kita bedah bersama. Secara sederhana, komputasi cloud adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui jaringan internet. Bayangkan, Anda memiliki akses ke pusat data yang sangat besar tanpa harus memiliki fisik perangkatnya di depan mata Anda. Apa saja yang dikirimkan? Sumber daya ini mencakup hampir semua kebutuhan infrastruktur digital kita, mulai dari daya komputasi, seperti server untuk menjalankan aplikasi berat, basis data, tempat menyimpan dan mengelola data secara terstruktur, penyimpanan, storage, tempat menaruh file, foto, atau dokumen, hingga aplikasi, perangkat lunak yang langsung bisa kita gunakan. Melalui internet. Kuncinya adalah internet. Selama Anda terhubung ke jaringan, Anda bisa mengakses kekuatan komputasi tingkat tinggi dari mana saja dan kapan saja, baik lewat laptop, tablet, maupun ponsel. Model harga pay as you go atau sesuai pemakaian. Bagian terbaiknya adalah sistem harganya. Cloud menggunakan model pay as you go, artinya Anda hanya membayar apa yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan kapasitas besar hari ini, Anda bayar lebih. Jika besok Anda tidak menggunakannya, Anda tidak perlu membayar. Analogi termudahnya adalah seperti listrik di rumah. Anda tidak perlu membangun pembangkit listrik sendiri untuk menyalakan lampu. Anda cukup menyambungkan kabel ke penyedia layanan, memakai dayanya, dan membayar tagihan sesuai jumlah KWH yang terpakai di akhir bulan. Itulah cara kerja cloud. Jadi, komputasi cloud bukan lagi tentang kepemilikan perangkat keras, melainkan tentang akses ke sumber daya yang fleksibel, cepat, dan efisien. Sekarang, mari kita masuk ke salah satu konsep paling revolusioner dalam dunia cloud, yaitu infrastruktur as software. Mungkin terdengar teknis, tapi bayangkan ini sebagai perubahan cara pandang kita terhadap teknologi. Dulu, jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem, mereka harus memikirkan perangkat keras atau hardware. Mereka harus memesan server fisik, menunggu pengiriman, memasangnya di rak kabel, dan memastikan suhu ruangannya tetap dingin. Infrastruktur itu kaku, memakan ruang, dan sulit diubah dengan cepat. Namun, komputasi cloud mengubah itu semua. Cloud memungkinkan Anda untuk berhenti menganggap infrastruktur sebagai tumpukan kabel dan besi. Sebaliknya, Anda mulai menganggap dan menggunakannya sebagai perangkat lunak atau software. Apa artinya bagi kita? Pertama, fleksibilitas. Karena bentuknya adalah software, Anda bisa membuat, menghapus, atau mengubah kapasitas server hanya dengan beberapa baris kode atau klik di dashboard. Tidak perlu lagi menunggu teknisi datang membawa obeng. Kedua, kecepatan. Menambah kapasitas penyimpanan data sebesar 10 terabyte yang dulunya butuh waktu berminggu-minggu, kini bisa selesai dalam hitungan detik. Ketiga, replikasi. Sama seperti Anda bisa menyalin sebuah file dokumen dengan mudah, Anda juga bisa menyalin seluruh konfigurasi jaringan dan server Anda ke wilayah lain di seluruh dunia secara instan. Singkatnya, jika dulu mengelola IT seperti membangun gedung permanen dengan semen dan bata, kini mengelola infrastruktur di cloud seperti bermain dengan balok susun digital. Anda punya kendali penuh, bisa diubah kapan saja, dan semuanya dikendalikan lewat perintah perangkat lunak. Inilah yang kita sebut dengan agilitas. Infrastruktur bukan lagi penghambat, melainkan mesin yang mengikuti kecepatan ide bisnis Anda. Untuk memahami mengapa cloud begitu diminati, kita harus menengok kembali ke belakang, yaitu ke model komputasi tradisional. Di model ini, infrastruktur sepenuhnya dianggap sebagai perangkat keras fisik yang kaku. Saat kita bicara tentang solusi perangkat keras, kita bicara tentang komitmen fisik yang besar. Anda membutuhkan ruang khusus atau data center yang luas. Anda butuh staf ahli yang berjaga 24 jam, sistem keamanan fisik seperti CCTV dan akses biometrik, hingga perencanaan daya listrik dan pendinginan yang sangat rumit. Semua ini adalah pengeluaran modal atau capital expenditure yang sangat besar di depan, bahkan sebelum bisnis Anda mulai berjalan. Selain biaya, ada tantangan waktu. Model tradisional memiliki siklus pengadaan yang sangat panjang.
Bayangkan, jika tiba-tiba perusahaan butuh server tambahan, Anda harus melalui proses birokrasi, mulai dari pengajuan anggaran, mencari vendor, menunggu barang dikirim dari luar negeri, hingga proses instalasi fisik yang memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Di dunia bisnis yang cepat, waktu tunggu ini bisa berarti kehilangan peluang. Namun tantangan yang paling sulit adalah masalah kapasitas. Model tradisional mengharuskan Anda untuk menyediakan kapasitas infrastruktur berdasarkan teori puncak maksimum. Artinya, Anda dipaksa untuk menebak. Anda membeli server mahal untuk mengantisipasi lonjakan trafik yang mungkin hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Seringkali, tebakan ini meleset. Jika tebakan Anda terlalu rendah, sistem akan down saat trafik naik. Jika tebakan terlalu tinggi, server mahal tersebut akan menganggur dan menjadi pemborosan investasi. Jadi, model tradisional ini ibarat membangun rumah besar yang sangat mahal untuk ditinggali sekali setahun, namun biaya perawatannya harus Anda bayar setiap hari. Inilah titik lemah yang kemudian diperbaiki oleh teknologi cloud. Kita sudah membahas bagaimana cloud mengubah perangkat keras menjadi perangkat lunak. Sekarang, mari kita lihat apa saja keuntungan nyata yang didapat ketika kita memperlakukan infrastruktur layaknya sebuah kode digital. Poin 1. Fleksibilitas tanpa batas. Pertama, infrastruktur berbasis perangkat lunak itu sangat fleksibel. Anda tidak lagi terkunci pada satu spesifikasi fisik yang kaku. Jika butuh perubahan, Anda tinggal mengubah konfigurasinya. Anda bisa menambah daya komputasi di pagi hari dan menurunkannya di sore hari sesuai kebutuhan bisnis Anda saat itu juga. Poin 2. Kecepatan dan efisiensi biaya. Kedua, solusi ini dapat berubah dengan jauh lebih cepat. Tidak ada lagi waktu tunggu pengiriman barang atau instalasi kabel yang rumit. Selain itu, ini lebih hemat biaya dibandingkan solusi perangkat keras tradisional. Anda tidak perlu mengeluarkan uang besar di awal untuk membeli aset fisik yang nilainya akan menyusut. Anda cukup membayar apa yang Anda gunakan secara digital. Poin 3. Fokus pada inovasi. Poin terakhir yang sangat krusial adalah cloud menghilangkan tugas-tugas berat yang tidak terdiferensiasi. Apa artinya? Artinya, tim IT Anda tidak perlu lagi membuang waktu untuk pekerjaan rutin yang membosankan seperti memasang rak server, mengatur kabel atau memperbaiki kerusakan fisik perangkat. Biarkan penyedia cloud yang mengurus kerumitan infrastruktur fisik tersebut, sehingga Anda dan tim bisa fokus pada hal yang benar-benar penting, membangun aplikasi inovatif yang memberikan nilai bagi pengguna. Dengan kata lain, infrastruktur as software memberikan Anda kebebasan untuk bergerak secepat ide Anda muncul, tanpa terhambat oleh batasan fisik perangkat keras. Setelah memahami apa itu cloud, sekarang pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda ingin mengelola infrastruktur tersebut? Dalam dunia cloud, ada 3 model layanan utama yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan bisnis kita. Jika Anda melihat bagan ini, ada sebuah garis panah yang menunjukkan tingkat kendali. Semakin ke kiri, kendali Anda semakin besar. Semakin ke kanan, kendali Anda semakin sedikit karena lebih banyak hal yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Pertama, di sisi paling kiri, kita punya IaaS, atau Infrastructure as a Service. Ini adalah model yang memberikan Anda fleksibilitas tertinggi. Anda mendapatkan blok bangunan dasar seperti server virtual, jaringan dan ruang penyimpanan. Di sini, Anda memiliki pengendalian lebih banyak terhadap sumber daya IT. Anda bebas memilih sistem operasi apa yang ingin diinstal dan aplikasi apa yang ingin dijalankan di atasnya. Ibaratnya, penyedia cloud menyiapkan tanah dan fondasinya, dan Anda bebas membangun rumah di atasnya sesuai keinginan Anda. Bergeser ke tengah, ada PaaS atau Platform as a Service. Di model ini, Anda tidak perlu lagi pusing memikirkan pengelolaan infrastruktur dasar seperti hardware atau sistem operasi. Fokus Anda sepenuhnya hanya pada pengembangan dan pengelolaan aplikasi. Penyedia cloud sudah menyiapkan panggung atau platformnya untuk Anda. Ini sangat efisien bagi pengembang karena mereka bisa langsung bekerja tanpa hambatan teknis di sisi infrastruktur. Terakhir, di sisi paling kanan, kita punya SaaS atau Software as a Service. Ini adalah layanan yang paling sering kita gunakan sehari-hari. SaaS adalah produk yang sudah jadi dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Anda tidak perlu mengurus server, jaringan, bahkan pembaruan perangkat lunaknya pun otomatis. Di sini, Anda memiliki pengendalian lebih sedikit terhadap sumber daya IT karena Anda hanya berperan sebagai pengguna akhir. Contoh sederhananya adalah layanan email berbasis web yang tinggal pakai. Jadi, pemilihan antara IaaS, PaaS, atau SaaS sangat bergantung pada kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin kendali penuh atas infrastruktur, atau Anda ingin kenyamanan layanan yang sudah siap pakai? Keputusan ada di tangan Anda. Setelah kita memilih apa layanan yang akan digunakan, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita akan menjalankannya. Secara umum, ada 3 model penerapan atau deployment yang bisa kita gunakan.
Pertama, di sisi paling kiri adalah model cloud. Ini adalah penerapan di mana aplikasi Anda sepenuhnya berjalan di infrastruktur milik penyedia cloud publik. Segala sesuatu telah dimigrasikan ke atas awan, sehingga Anda tidak perlu lagi memiliki server fisik sendiri. Model ini sangat ideal untuk perusahaan yang ingin mengejar kecepatan inovasi tanpa beban pengelolaan fisik. Kedua, kita punya model hibrida. Seperti namanya, ini adalah gabungan antara infrastruktur lokal atau on-premises dengan cloud publik. Model ini memungkinkan data dan aplikasi berpindah di antara keduanya secara fleksibel. Biasanya, perusahaan menggunakan model ini untuk tetap menyimpan data sensitif di server milik sendiri, namun memanfaatkan kekuatan komputasi cloud publik untuk beban kerja yang dinamis. Terakhir, ada model on-premises, atau yang sering disebut sebagai cloud privat. Di sini, Anda menyebarkan sumber daya menggunakan alat manajemen virtualisasi di pusat data Anda sendiri. Meskipun Anda menggunakan teknologi seperti cloud, semua infrastrukturnya berada di balik dinding perusahaan Anda sendiri. Ini sering dipilih oleh organisasi yang memiliki persyaratan kepatuhan ketat atau kebutuhan keamanan fisik yang spesifik. Ketiga pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi setiap organisasi untuk menentukan strategi digital yang paling sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan operasional mereka. Banyak orang merasa khawatir saat harus beralih ke cloud karena merasa harus mempelajari segalanya dari nol. Namun, jika Anda perhatikan diagram ini, Anda akan melihat bahwa konsep inti IT tradisional dan AWS sebenarnya memiliki banyak kesamaan. AWS tidak menghilangkan komponen yang sudah Anda kenal, melainkan mengubahnya menjadi layanan yang lebih efisien. Mari kita lihat dari lapisan keamanan. Di dunia tradisional, kita mengenal firewall fisik dan ACL untuk membatasi akses. Di AWS, peran tersebut digantikan oleh keamanan grup, security groups, dan ACL jaringan. Bahkan peran administrator yang mengelola kunci fisik kini bertransformasi menjadi AWS IAM atau Identity and Access Management, yang mengontrol siapa bisa mengakses apa secara digital. Pada sisi jaringan, komponen fisik seperti perute, router, switch, dan pipeline jaringan berubah menjadi infrastruktur virtual yang sangat kuat. Di AWS, Anda membangun ekosistem jaringan sendiri melalui Amazon VPC. Untuk mengelola trafik agar tidak menumpuk di satu tempat, kita tidak lagi menggunakan perangkat load balancer fisik yang mahal, melainkan menggunakan elastic load balancing yang bisa menyesuaikan kapasitas secara otomatis. Bagaimana dengan komputasi? Server on-premise yang biasanya memenuhi rak di data center Anda, kini berubah menjadi Amazon EC2 Instance. Untuk memudahkan replikasi, kita menggunakan AMI atau Amazon Machine Image yang bertindak sebagai cetak biru atau template siap pakai, sehingga Anda bisa menduplikasi server dalam hitungan menit tanpa instalasi manual yang melelahkan. Terakhir, pada bagian penyimpanan dan basis data, konsep penyimpanan tradisional seperti DAS, SAN, atau NAS kini memiliki padanan yang lebih fleksibel di AWS, seperti Amazon EBS untuk penyimpanan blok, Amazon EFS untuk file sistem bersama, hingga Amazon S3 untuk penyimpanan objek skala besar. Sedangkan untuk urusan database, RDBMS tradisional bertransformasi menjadi Amazon RDS yang dikelola secara otomatis oleh AWS. Jadi kesimpulannya adalah, keahlian IT yang Anda miliki sekarang tetap sangat relevan. Anda hanya perlu memetakan pengetahuan tersebut ke dalam layanan AWS untuk mendapatkan kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi. Kita telah sampai di akhir bagian pertama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang menjadi kunci pemahaman kita tentang dunia cloud. Definisi inti. Ingatlah bahwa komputasi cloud adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas harga yang menggunakan sistem bayar sesuai pemakaian. Perubahan paradigma. Cloud mengubah cara kita memandang teknologi. Kini kita bisa berhenti menganggap infrastruktur sebagai tumpukan perangkat keras fisik dan mulai menggunakannya sepenuhnya sebagai perangkat lunak yang dinamis. Model layanan. Kita juga telah mengenal 3 model layanan utama, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Ketiganya menawarkan tingkat kendali dan kemudahan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan Anda. Model deployment. Selain itu, ada 3 cara untuk menerapkan cloud. Sepenuhnya di cloud, secara hibrida, atau tetap di lingkungan on-premise sebagai cloud privat. Relevansi keahlian. Poin yang sangat penting bagi para praktisi IT adalah hampir semua hal yang bisa Anda implementasikan dengan IT tradisional
kini bisa juga diimplementasikan sebagai layanan komputasi di AWS Cloud. Anda tidak kehilangan fondasi ilmu Anda hanya memperluas cara menerapkannya. Itulah ringkasan dari bagian pertama. Dengan fondasi ini, Anda kini siap untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang keuntungan spesifik dan ekonomi dari cloud di bagian selanjutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.